Salam sejahtera pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-100 dengan judul Minta, Percaya, dan Terima. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka kitab kita di dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Saya bertanggung jawab dalam pelayanan kesehatan masyarakat untuk gereja saya di Chino, California, dan untuk komunitas Portugis di sana. Kami memutuskan untuk membeli alat yang bisa mengukur kolesterol. Programnya sangat sukses. Semua orang ingin untuk menerima hasil tes mereka. Suatu hari seorang wanita tua yang ketakutan mendatangi saya. "Dokter," katanya, "kolesterol saya terlalu tinggi. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Ini lebih dari 260 mg per desiliter dan saya berada dalam masalah besar." Saya mulai memberinya nasihat tentang pengaruh pola makan dan olahraga terhadap kolesterol. Dia menjelaskan bahwa dia tidak membutuhkan nasihat, hanya perlu tes lain untuk melihat apakah diet yang ia jalani berhasil. "Sudah berapa lama sejak Anda dites?" 2 minggu, jawabnya. Saya mengatakan kepadanya bahwa belum cukup untuk kolesterolnya turun secara signifikan dan mencoba mempersiapkan menghadapi kabar buruk. Dia sangat gugup dengan hasil tes yang mungkin ditunjukkan sehingga saya mencoba untuk menenangkannya. Kemudian saat saya menyiapkan alat, dia mulai berdoa. "Tolong Tuhan," dia memohon, "bantu saya dengan tes ini. Tolong jadikan itu normal." Saya melakukan tusukan jari, memasukkan tetesan darah ke dalam alat pengukur, dan sementara saya menunggu hasilnya, saya mencoba memberinya dukungan. Saya berkata kepadanya bahwa dia harus mengubah pola hidupnya terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu, dia akan melihat hasilnya pada saat tes darah. Lalu alat itu menampilkan hasilnya, 165 mg per desiliter. Saya terkejut, tetapi dia tidak. Dia mengatakan kepada saya, "Dokter, Anda tidak percaya Tuhan akan melakukan keajaiban kepada saya, bukan? Apakah Anda tidak mempercayainya?" Saya terdiam, saya memberinya ucapan selamat dan melanjutkan pekerjaan saya. Sejak saat itu, saya banyak memikirkan apa yang terjadi hari itu. Mengapa seringkali kita gagal untuk menyinggung tentang doa ketika kita memberikan nasihat pola hidup kepada seseorang yang menderita penyakit yang sebenarnya bisa dicegah? Doa harus benar-benar berada pada urutan yang teratas dari daftar kita. Pertama, kita harus meminta keajaiban penyembuhan seperti yang dilakukan oleh wanita ini. Dan kedua, keajaiban yang memiliki kemauan yang cukup untuk menghidupkan pola hidup sehat. Tuhan telah berkata bahwa ketika kita meminta, maka akan diberikan. Sudahkah Anda mengklaim janji Tuhan dalam Matius 7 ayat 7 hari ini? Ya, jadi bagaimana di sini dikatakan dari judulnya Minta, Percaya, dan Terima. Jadi bagaimana di sini Tuhan menginginkan bahwa kita harus mempunyai kemauan untuk meminta dari Tuhan. Dan disitulah dikatakan ketika kita mau meminta, kita percaya maka kita akan menerima. Dan sama seperti di cerita dari pembacaan firman Tuhan ini, dikatakan ada seorang dokter yang mungkin karena ia terbiasa melakukan pekerjaannya sehari-hari dan secara teori bahwa ia sudah pasti tahu bahwa seorang tidak akan mempunyai kolesterol yang sangat turun dalam angka yang signifikan dalam waktu 2 minggu. Jadi di sini ketika ia sudah mengetahui akan kebiasaan yang biasanya terjadi pada setiap pasiennya, ia sudah dengan percaya dirinya, ia mengatakan kepada seorang wanita tua yang dikatakan bahwa ia memiliki ketakutan bahwa hasil dari kolesterolnya itu tinggi. Karena 2 minggu sebelumnya ia mengecek dan kadar kolesterolnya itu sangat tinggi. Jadi bagaimana di sini dokter itu dengan penuh kepercayaan dirinya terhadap profesi yang ia sudah jalani, dikatakan ia memberitahukan kepada wanita itu bahwa tidak akan mungkin kolesterolnya turun dalam angka yang signifikan selama 2 minggu itu. Jadi bagaimana di sini wanita yang sudah tua ini, ia memberikan seluruh kepercayaannya itu hanya kepada Tuhan. Dan ia meminta kepada dokter itu untuk memeriksanya kembali. Dan disitulah dikatakan, ketika hasilnya keluar, dokter itu terkejut bahwa hasilnya menunjukkan angka 160 mg per desiliter. Jadi bagaimana di sini itu adalah angka yang signifikan untuk penurunan dari kadar kolesterol dari wanita tua tersebut. Jadi bagaimana di sini kita lihat bahwa wanita tua itu sama sekali tidak terkejut karena ia sudah mengetahui bahwa sebelum tes itu dilakukan pun ia sudah berdoa dan meminta kepada Tuhan. Jadi bagaimana di sini iman dari perempuan ini itulah yang menyelamatkan ibu itu sendiri. Jadi bagaimana itulah yang harus menjadikan pelajaran bagi kita masing-masing. Bagaimana iman itu harus berada dalam posisi yang terutama dalam kehidupan kita. Tetapi bukan hanya berhenti di situ saja. Tuhan juga menginginkan supaya kita mau mempunyai perubahan dari pola hidup kita. Bagaimana
Bagaimana kita tahu bahwa tubuh kita itu adalah bait suci Tuhan, yang Tuhan inginkan untuk kita selalu jaga. Dan di saat kita sudah menjaga bait suci itu, tentu saja kita tidak akan sembarangan memasukkan apapun ke dalam tubuh kita. Dan bagaimana kita juga menjaga kesehatan kita itu adalah salah satunya dengan tidur yang cukup, minum air putih yang cukup, dan juga bagaimana kita mau untuk berolahraga setiap harinya, dan juga untuk menjaga kadar stres dalam pikiran kita. Jadi bagaimana di sini kita tahu bahwa semua hal itu harus berjalan dengan seimbang. Tuhan tidak bisa memberikan kasih karunia terus-menerus dalam kehidupan kita ketika kita hanya menyepelekan setiap usaha kita dan kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sudah cukup di mata Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan suatu perubahan yang lain. Bagaimana kita juga diinginkan untuk berusaha lebih maksimal lagi, sehingga dalam apapun yang kita lakukan, kita sama-sama bekerja bersama dengan kuasa dari ilahi tersebut. Kita melakukan apa bagian kita dan biarlah sisanya itu hanyalah kita serahkan kepada Tuhan. Dan di saat kita sudah melakukan semuanya itu dengan seimbang, tentu saja Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik untuk kepentingan dari kehidupan kita masing-masing. Mungkin apa yang terbaik bagi Tuhan itu bukan yang terbaik bagi mata manusia, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, baik itu mungkin terlihat suatu yang buruk di mata kita pada saat ini, tapi harus kita sadari bahwa itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan, sudahkah Anda mengklaim janji Tuhan dalam Matius 7 ayat 7 hari ini? Jadi bagaimana ketika kita meminta, maka akan diberikan kepada kita. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu itu akan dibukakan bagi kita. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan, bagaimana kita harus berusaha untuk meminta terlebih dahulu, maka Tuhan yang akan memberikan. Jadi harus ada usaha yang kita lakukan dan kita juga harus berusaha untuk mencari. Dikatakan dan di saat kita mencari maka kita akan mendapatkan, dan ketuklah maka pintu juga akan dibukakan bagi kita ketika kita mau untuk melakukan bagian kita dengan setia. Jadi bagaimana di sini melalui firman Tuhan yang begitu indah ini kita diingatkan kembali supaya kita bisa melakukan setiap hal untuk menjaga kehidupan kita itu dengan semaksimal mungkin, terutama untuk kita yang hidup di akhir zaman, kita yang mengaku anak-anak Tuhan. Kita tahu bahwa kita mempunyai suatu tugas yang sangat besar, yang sangat mulia, yaitu bagaimana dalam kehidupan kita boleh menjadi berkat untuk orang-orang di lingkungan sekitar kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jadi baiklah, melalui apapun yang kita makan, apapun yang kita gunakan, kita katakan setiap hari dalam kehidupan kita, hendaklah kita selalu berusaha untuk menunjukkan mata kita itu hanya kepada Tuhan dan meminta hikmat daripada Tuhan, sehingga dalam kesehatan kita, dalam apapun yang kita lakukan, itu tidak menjadikan kita sebagai saksi yang palsu untuk Tuhan di hadapan orang-orang dunia yang mungkin melihat kehidupan kita untuk menjadi contoh dan pengharapan bagi kehidupan mereka. Jadi baiklah, melalui firman Tuhan yang begitu indah ini, kita boleh diubahkan, kita boleh kembali mengingat akan kebaikan Tuhan. Dan bagaimana kita mau untuk menyambut kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita adalah kita mau berusaha lebih baik dalam kehidupan kita setiap hari. Hendaklah hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan biarlah itu boleh menjadikan motivasi dalam kehidupan kita setiap hari, dan biarlah apapun yang sudah kita pelajari itu tidak menjadi teori saja, tetapi boleh menjadikan firman yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya, dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.